Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Pada tutorial kali ini, saya akan membahas tentang apa dan bagaimana cara menggunakan fungsi rumus AND dan OR pada Microsoft Excel. Fungsi atau rumus AND dan OR adalah fungsi Excel yang digunakan untuk mendapatkan nilai logika true atau false dari perbandingan dua kondisi atau lebih. Fungsi AND akan menghasilkan nilai logika true jika seluruh kondisi terpenuhi, ya, dan akan bernilai false jika salah satu argumennya tidak terpenuhi. Selanjutnya, untuk rumus OR, ya, adalah fungsi Excel yang digunakan untuk menghasilkan nilai, ya, true apabila salah satu terpenuhi dan akan bernilai false apabila kedua-duanya tidak terpenuhi. Jadi, perbedaan antara AND dan OR terdapat pada posisi hasil, ya. Di mana rumus AND jika salah satu tidak terpenuhi, hasilnya akan false, ya. Sementara rumus OR apabila salah satu tidak terpenuhi, tetap posisinya true, kecuali jika kedua-dua hasil tidak terpenuhi atau false, baru hasilnya false, ya. Baiklah, bagaimana cara penggunaan rumus AND dan OR pada tabel Excel? Mari kita simak tutorial berikut ini. Namun, sebelum kita lanjutkan tutorial ini, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan dukung terus channel ini dengan cara like and subscribe serta share ke media sosial yang teman-teman gunakan, agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita bahas bagaimana cara menggunakan rumus AND dan OR. Nah, di sini saya akan bagi menjadi dua sesi, ya. Untuk sesi pertama, kita khusus membahas tentang rumus AND, ya. Dan sesi kedua selanjutnya akan kita bahas tentang rumus OR, ya, seperti ini. Oke, sekarang kita bahas dulu bagaimana cara menggunakan rumus AND, ya. Pada posisi tabel ini terdapat dua tabel yang berbeda, ya. Dimana pada tabel pertama terdapat tabel dengan dua kriteria untuk rumus AND-nya, dan tabel kedua terdapat tiga kriteria, ya. Jadi di sini rumus AND menggunakan dua kriteria, sementara di sini menggunakan tiga kriteria, ya. Baiklah, bagaimana cara menggunakan rumus AND? Langsung saja di sini kita ketik, ya. Karena kita akan menggunakan rumus fungsi AND, maka di sini teman-teman silakan ketik sama dengan AND, kemudian buka kurung. Selanjutnya sorot logical test yang pertama seperti ini. Misalnya syaratnya adalah lebih besar dari 50, ya, di syarat nilainya untuk nilai 1, dan nilai yang kedua juga hasilnya syaratnya adalah harus lebih besar dari angka 50. Nah, kalau sudah enter. Kita lihat di sini karena kedua-duanya terpenuhi, artinya kedua-dua nilai lebih dari 50, maka hasilnya true, ya. Selanjutnya kita copy paste ke bawah. Nah, teman-teman bisa lihat ketika salah satu nilai tidak terpenuhi, hasilnya adalah false, ya. Nah, ini untuk rumus AND dengan dua kriteria. Selanjutnya, bagaimana dengan rumus AND dengan tiga kriteria seperti ini, ya. Ada nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Oke, langsung saja kita ketik sama dengan AND. Buka kurung, sorot logical test yang pertama, yaitu sama dengan lebih besar dari angka 50. Kemudian logical test yang keduanya ini lebih besar dari 50, dan yang ketiga juga lebih besar dari 50. Nah, kalau sudah, tutup kurung, enter. Di sini didapat hasilnya true karena ketiga-tiga nilainya terpenuhi. Artinya ketiga-tiga nilainya lebih dari 50 nilainya. Dan selanjutnya kita copy paste ke bawah seperti ini, dan kita lihat hasilnya selain dari baris yang pertama, nilainya adalah false. Kenapa? Karena pada baris kedua dan berikutnya, ya, di sini terdapat nilai yang tidak terpenuhi, ya. Nah, ini contoh lagi satu. Oke, karena pada baris kedua dan berikutnya terdapat satu sel yang tidak terpenuhi, atau mungkin ada dua sel bahkan lebih, ya. Bahkan ketiga-tiganya tidak terpenuhi. Jadi hasilnya juga false, ya. Nah, ini contoh hasil dari rumus AND. Nah, rumus AND juga bisa dikombinasikan dengan rumus fungsi if, ya. Yaitu misalnya di sini ada syarat, ya,
Jika nilainya terpenuhi, maka hasilnya lulus. Artinya jika nilai 1, 2, dan 3 terpenuhi, maka hasil yang kita dapat adalah lulus. Ya. Nah, bagaimana jika salah satu nilai tidak terpenuhi? Nah, di sini akan mendapatkan hasilnya gagal. Jadi ini ada bunyi rumus fungsi if ya. Jika nilai 1 dan nilai 2 dan nilai 3 jika terpenuhi, hasilnya lulus. Selain itu gagal ya. Nah, bagaimana cara penggunaan rumus fungsi tersebut ya? Di sini silakan teman-teman ketik sama dengan if, kemudian buka kurung, sorot nilai yang pertama. Ini syarat yang pertama ya. Seleksi, oke, lebih besar dari 50. Oh, maaf, di sini kita ketik dulu n ya, karena di sini penggabungan antara rumus fungsi if dengan n ya. Oke, buka kurung, sorot nilai yang pertama, kemudian lebih besar dari 50, koma, sorot kembali nilai yang kedua, kemudian ketik kembali lebih besar dari 50 juga ya, dan nilai 3 juga kita ketik lebih besar dari 50. Kalau sudah, tutup kurung ya, koma, selanjutnya hasil ya. Hasilnya adalah lulus. Jadi apabila nilai 1, 2, dan 3 terpenuhi, maka akan didapat hasilnya lulus ya. Dan jika tidak terpenuhi, baik salah satu ataupun semua, maka akan mendapatkan hasilnya gagal. Nah, kalau sudah, tutup kurung, enter. Lihat di sini, kita dapatkan hasilnya lulus. Kenapa? Karena ketiga-tiga nilainya terpenuhi. Nah, bagaimana untuk nilai yang lain? Kita tinggal copy paste ke bawah seperti ini. Dan lihat hasilnya, semuanya gagal. Nah, kenapa? Karena pada baris kedua dan berikutnya terdapat 1, 2, atau 3 sel atau syarat ya, atau kriteria yang tidak terpenuhi, sehingga hasilnya gagal ya. Karena rumus n tidak bisa mendapatkan hasilnya lulus jika salah satu nilainya tidak terpenuhi ya. Nah, ini adalah rumus fungsi n ya. Selanjutnya untuk rumus fungsi OR, di sini pada kolom pertama, pada tabel pertama, ini terdapat rumus fungsi n dengan rumus fungsi OR dengan 2 kriteria ya. Caranya kurang lebih sama seperti rumus n tadi. Kita tinggal ganti n dengan kata OR, kemudian kita seleksi data, logical test yang pertama gini ya. Oke, buat kembali lebih besar dari 50. Kemudian sorot lagi nilai yang kedua, juga diketik lebih besar dari 50. Kalau sudah, tutup kurung, enter. Nah, ini didapatkan hasilnya true. Kenapa? Karena kedua-dua nilai terpenuhi. Nah, bagaimana dengan hasil untuk baris berikutnya? Kita copy paste ke bawah seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat yang bernilai false atau yang menghasilkan nilai false hanya satu, yaitu baris keempat. Kenapa? Karena pada baris keempat ini kedua-dua kriteria tidak terpenuhi. Karena tidak terpenuhi kedua-duanya, maka mendapatkan hasil false. Namun apabila salah satu terpenuhi, hasilnya adalah true ya. Nah, ini untuk logical rumus OR dengan 2 kriteria ya. Selanjutnya bagaimana untuk rumus OR dengan 3 kriteria seperti ini? Nah, oke. Kita geser sedikit. Di sini kita tinggal ketik sama dengan OR. Buka kurung, seleksi data yang pertama. Syaratnya lebih besar dari 50. Kemudian seleksi lagi yang kedua. Sorot nilai yang kedua. Kembali kita buat lebih besar dari 50. Dan yang ketiganya juga sama, lebih besar dari 50. Kalau sudah, tutup kurung, enter. Nah, di sini hasilnya true. Kenapa? Karena ketiga-tiga nilai terpenuhi. Dan bagaimana untuk baris kedua dan berikutnya? Kita tinggal copy paste ke bawah dan lihat hasilnya. Di sini teman-teman bisa lihat yang menghasilkan false ya, menghasilkan false hanya satu, yaitu baris yang terakhir. Kenapa? Karena ketiga-tiga kriteria tidak terpenuhi. Nah, ini untuk rumus OR ya. Selanjutnya bagaimana jika rumus OR ini kita kombinasikan dengan rumus if ya. Dengan soal jika nilai 1 ya, atau nilai 2 atau nilai 3 lebih besar dari 50, maka menghasilkan hasil akan mendapatkan hasil lulus. Selain itu gagal ya. Artinya
Jika tiga nilai ini atau tiga kriteria ini terpenuhi, maka hasilnya lulus. Selain itu gagal. Ya. Nah, kalau tadi kita gunakan rumus AND, sekarang kita gunakan rumus OR. Caranya sama seperti tadi. Ketik sama dengan if, buka kurung. Sebelum kita sorot data 1, 2, dan 3 ini, atau kriteria pertama, kedua, dan ketiga, kita ketik terlebih dahulu kata OR ya. Nah, ini rumus OR ya, karena kita mengkombinasikan antara rumus if dengan OR ya. Jadi setelah kita ketik sama dengan if, buka kurung, ketik OR ya. Selanjutnya buka kurung kembali, sorot data yang pertama, buat syaratnya lebih besar dari 50, ini kriteria pertama. Kemudian sorot kembali nilai yang kedua, ya sama, lebih besar dari 50. Dan syarat yang ketiga atau kriteria yang ketiga, lebih besar dari 50. Kalau sudah tutup kurung ya. Selanjutnya untuk hasil pertama, maka akan mendapatkan hasilnya lulus jika terpenuhi ya. Dan akan mendapatkan hasil gagal jika tidak terpenuhi. Nah, kalau sudah enter, teman-teman bisa lihat hasilnya adalah lulus ya. Kenapa? Karena ketiga-tiga kriteria terpenuhi. Nah, bagaimana dengan baris kedua dan berikutnya? Kita copy paste terlebih dahulu seperti ini. Dan kita lihat dari sekian banyak rumus yang kita jalankan di sini, hanya satu yang gagal, yaitu baris terakhir. Kenapa? Karena pada baris terakhir ketiga-tiga kriteria tidak terpenuhi. Nah, di sini terdapat perbedaan antara OR dengan rumus AND tadi, ya. Di mana rumus AND apabila salah satu tidak terpenuhi, hasilnya adalah gagal. Namun berbeda dengan rumus OR. Rumus OR cukup salah satu kriteria terpenuhi sudah bisa mendapatkan hasil lulus. Kecuali kalau ketiga-tiganya tidak terpenuhi, baru mendapatkan hasilnya gagal. Nah, demikian cara menggunakan rumus fungsi AND dan OR, serta kombinasi antara rumus AND dan OR dengan rumus if ya. Mudah-mudahan tutorial kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.